Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berda Zainul Zidan, NIM 7211419073 dari Rombel Akuntansi A 2019 akan menjelaskan proyek 3 tentang web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama ada HTML. HTML berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan ke dalam website atau halaman web. HTML menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Lalu bagian-bagian dokumen HTML. Yang pertama ada bagian kepala, yaitu nanti memberikan informasi mengenai peranti lunak web, mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bagian tubuh, yaitu berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web seperti gambar, tabel, daftar, dan link. Selanjutnya ada membuat dokumen Notepad. Yang pertama kita mengklik perintah Start dan pilihlah subperintah Programs. Program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Dan ini merupakan contohnya. Selanjutnya, dari contoh tadi, baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris ke-8 sampai 11 yaitu ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down. Lalu pada baris ke-12 yaitu menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris ke-13 sampai 16 membuat daftar yang tidak beraturan. Baris ke-17 perintah unordered list dimatikan. Lalu pada baris ke-18 memulai table, baris ke-19 perintah memulai baris baru di data table. Baris 20 sampai 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Baris ke-47 hingga 51 yaitu daftar berurutan. Baris ke-52 sampai 54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Baris ke-53 hyperlink, yaitu link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian halaman web yang sedang dilihat. Lalu 2 garis terakhir berisikan perintah untuk body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya ada menyimpan contoh. Yang pertama yaitu pilih file, ikuti save as. Yang kedua masukkan nama file. Yang ketiga jenis file yang dipilih. Haruslah all files dengan pengodean ANSI. Selanjutnya melihat halaman web. Yang pertama buka browser web. Pilih program file, diikuti subperintah open. Ketik nama file atau browser. Yang keempat, klik tombol OK. Kelebihan dan kekurangan Notepad. Kelebihan dari Notepad sendiri yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Untuk kekurangannya, yang pertama ada keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua, pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Selanjutnya, proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Teknik formulir yang pertama ada field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, tombol radio,
digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Yang ketiga, kotak cek. Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang keempat, drop down. Mengombinasikan jawaban yang akan dinyatakan ke dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Yang kelima, kotak teks untuk mengisi komentar. Lalu, menu drop down menawarkan jawaban yang saling melengkapi sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer. Tombol radio memiliki kelebihan pada dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tampilan. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Dan ini merupakan contohnya. Lalu bagian-bagian formulir contoh. Baris ke-6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Lalu perintah untuk body dan form memberitahu web lainnya bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu baris 4 dan 14 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Baris 23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek, masing-masing baris membuat fieldnya, dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Baris 33 sampai 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu dropdown pada contoh. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Baris ke-45 yaitu perintah submit, dan baris ke-46 merupakan perintah reset. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.